Zian, siapa yang tidak mengenal sosok loli satu ini? Namun, mari kita bedah fakta yang mengejutkan dari sosok Zian. Siapa yang mengira bahwa sosok gadis yang terlihat imut, lucu dan juga menggemaskan ini sebenarnya adalah tipe binatang ajaib atau yang biasa disebut dengan sebutan magical beast? Tunggu dulu, tidak sampai di situ saja. Yang lebih mencengangkan lagi adalah tidak tanggung-tanggung. Suku binatang ajaib Zian adalah suku binatang ajaib terkuat yang ada di benua Doki. Tidak cukup sampai di situ saja. Yang lebih gilanya lagi, Zian adalah satu-satunya sosok ahli waris tahta tertinggi dari ras binatang ajaib terkuat itu. Di mana Zian sendiri adalah putri satu-satunya dari sang pemimpin ras tersebut. Ya, kalian tidak salah mendengar. Dengan kata lain, dia adalah calon pemimpin dari ras binatang ajaib tersebut. Gimana, udah bikin shock belum? Zian ternyata adalah satu-satunya pemimpin dari ras tersebut. Gua tambahin nih, lalu ras binatang ajaib apa sih Zian ini? Jika kalian pernah mendengar video pembahasan api surgawi gua sebelumnya, kalian pasti pernah mendengar nama ras naga poin kuno. Di mana ras itulah yang telah memberikan segel pada salah satu api surgawi terkuat di benua Doki. Ras itu jugalah yang pertama kali menemukan 3000 Burning Flame pada saat api surgawi itu masih bayi. Dan karena segel yang diberikan oleh suku naga poin kuno itulah akhirnya membuat wujud dari 3000 Burning Flame ini menyerupai sosok naga. Lalu bagaimana ceritanya? Sosok putra mahkota suku naga poin kuno itu bisa berada di akademi dalam dan akhirnya bertemu dengan Xiaoyang. Karena di novelnya sendiri memang tidak ada keterangan yang pasti mengenai bagaimana Zian bisa tiba-tiba memakan body transformasi Graces atau yang kita kenal dengan rumput transformasi tubuh. Lalu apa yang sedang Zian lakukan ketika itu? Bisa-bisanya Zian bertemu dan memakan rumput itu. Padahal rumput itu sangatlah langka dan sulit untuk ditemukan. Di salah satu chapter novelnya, ada yang menyebutkan bahwa ketika Xiaoyan, Zian, dan juga Xiao Yixian mencari bahan-bahan untuk memurnikan tubuh racun ke tingkat piracun, Xiaoyan menemukan bangkai dari binatang legendaris Heaven Demon Phoenix di sebuah pelelangan. Tiba-tiba Zian seperti mengenali aura dan juga bau binatang itu. Bahkan Zian sendiri terlihat sedikit ketakutan saat melihat bangkai binatang itu. Lalu siapa yang telah membunuh binatang kuno legendaris seperti itu? Ada kemungkinan binatang itu telah dibunuh oleh ayah Zian yang bernama Zukun. Di mana ternyata binatang tersebut adalah salah satu musuh dari suku naga poin kuno Zian. Dan bahkan mereka adalah mangsa untuk suku naga poin kuno. Dan Zukun sendiri ternyata adalah tunggangan sekaligus pengawal dari Kaisar Tuse. Loh, kok tunggangan bang? Ini penjelasannya. Suku naga poin kuno adalah binatang ajaib paling misterius di dunia binatang ajaib. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka hati mereka, alias berteleportasi. Dan merupakan tunggangan yang sangat sempurna untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan dimensi. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu untuk diragukan lagi. Dan dikabarkan juga bahwa naga poin kuno ini memperlakukan Heaven Demon Phoenix sebagai mangsa mereka. Kalian masih ingat scene ini? 时间对我没用。让老头知道了也不管拿我怎么样。 Nah, itu adalah kemampuan bawaan pabrik dari suku naga poin kuno, di mana Zian bisa melakukan teleportasi sesuka hatinya. Pada saat ini, Zukun juga sebenarnya telah terkurung di makam kuno Kaisar Tuse, atau dia menjadi dengan kata lain menjadi penjaga makam itu. Dari keterangan itulah akhirnya gue menarik sebuah kesimpulan. Dan mungkin waktu itu sebenarnya Zian ikut bersama ayahnya Zukun untuk melakukan perjalanan. Membunuh salah satu binatang kuno terkuat yang bernama Heaven Demon Phoenix. Tepat ketika mereka berada di hutan belantara di wilayah Central Plain. Atau yang disebut juga dengan dataran tengah.
Zian tidak sengaja menemukan body transformasi grass atau yang disebut juga dengan tanaman transformasi tubuh, di mana tanaman itu sendiri sangatlah langka. Zian yang merasa sedikit lapar dan penasaran dengan tanaman tersebut lalu dia mencoba memakannya. Setelah Zian memakan rumput itu, dia langsung tidak sadarkan diri. Kejadian itulah yang membuat Zian terpisah dari ayahnya. Kalau kalian bertanya, kok ayahnya nggak tahu bang kenapa dia tidak tahu ketika Zian memakan rumput itu? Mungkin Zukun sedang melakukan pertempuran dengan binatang itu. Tetapi Zian hanya berkeliaran-keliaran saja di sana. Akhirnya dia bisa menemukan rumput itu lalu memakannya karena dia lapar. Dan binatang finik ini juga adalah makanan untuk para naga poin kuno. Begitu ya guys, lanjut. Nah, lalu bagaimana ceritanya Zian bisa berada di Akademi Dalam? Pada saat Zian tidak sadarkan diri, tubuhnya sudah berubah menjadi seseorang gadis berusia 13 tahun. Dan kebetulan kepala sekolah Akademi Dalam sedang berada di wilayah hutan itu. Dia lalu menemukan Zian di dalam keadaan tidak sadarkan diri. Karena khawatir melihat bocah kecil ada di dalam hutan yang sangat berbahaya seperti itu, lalu dia pun membawa Zian ke sekolah Akademi Dalam. Singkat cerita, Zian pun akhirnya tersadar dan terbangun dari pingsannya. Saat ini tubuh Zian sudah berubah menjadi sosok gadis kecil berusia 13 tahun. Tidak hanya itu saja, dia juga kehilangan beberapa ingatannya. Karena alasan itulah, Zian menjadi sosok murid Akademi Dalam yang paling kuat. Bahkan dia menduduki peringkat pertama murid terkuat di Akademi Dalam. Dan karena alasan itu jugalah Zian sangat menyukai pil obat, di mana sebenarnya dia memiliki naluri yang sangat kuat untuk bisa menjadi dewasa dalam waktu yang singkat. Naluri itulah yang membuat Zian terobsesi menjadi orang dewasa. 我要长大就要吃它们。真难吃。 Alasan sebenarnya adalah karena mungkin ketika dia bisa kembali menjadi dewasa, dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Kalian jangan komplain dulu. Ini adalah sumber dari versi novelnya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan filmnya, pasti akan ada perbedaan. Dimana menurut gua pribadi, jujur gua lebih suka versi novelnya. Karena lebih terperinci dan juga tidak banyak adegan yang di-skip ataupun dirubah. Coba kalau Zian tidak kehilangan ingatannya, bagaimana bisa Zian menetap di Akademi Dalam waktu yang begitu lama. Dan malah ikut bertualang dengan Xiaoyan ke sana kemari. Melihat situasinya sendiri adalah seseorang putra mahkota suku naga poin kuno. Karena Zian dan juga ayahnya telah menghilang dari suku naga poin kuno, akhirnya suku naga itu terpecah menjadi 4 bagian. Bayangin, hilangnya Zian dan juga ayahnya sangat berpengaruh kepada suku naga poin kuno. Sepenting itunya mereka di suku mereka. Namun Zian malah asik-asikan berada di Akademi Dalam. Lalu bagaimana itu nantinya studio keren? Kalau Zian tidak kehilangan ingatan. Kita lanjut. Dan dari kejadian inilah sosok misterius Mang Tianqi yang ternyata adalah kepala sekolah Akademi Dalam. Nantinya dia akan mengenali sosok Zian. Yang dimana nanti Xiaoyan akan bertemu untuk membutuhkan bantuan dari sosok tua misterius itu. Yang ternyata adalah kepala sekolah Akademi Dalam yang mungkin dikabarkan hilang segala macam. Besar kemungkinan sebenarnya ayah Zian juga waktu itu mencarinya. Namun karena Zian sudah dibawa ke Akademi Dalam, ayah Zian pun tidak bisa menemukannya. Loh, kalau gitu bang, Zian sudah tua dong. Nah, pertanyaan itulah yang membuat alur filmnya ini berubah. Karena mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan alur cerita ini. Ngomong-ngomong alibi disempurnakan, malah jadi lebih bingung gua. Maaf, salah keceplosan. Tenang, gua ada buktinya kok kalau misalkan Zian ini sudah tua. Nah, ini dia buktinya. Ini adalah cuplikan di mana Zian sudah terlihat tua. 真把我这儿当饭馆了！哎，你怎么把这个小祖宗带？ Tetua Hou sendiri menyebut Zian sebagai sebutan leluhur kecil, di mana itu membuktikan bahwa usia Zian seharusnya lebih tua dari mereka. Lalu bang, kenapa kepala sekolah tidak ada? Dan bang, kepala sekolah berarti sudah tua dong bang. Nah, itulah yang membuat perubahan besar terjadi di alur filmnya.
Mereka sebisa mungkin untuk membuat alur cerita ini lebih mudah dan juga dapat dipahami. Gua aja puyeng ngerekap skrip alur cerita ini dulu. Ya, tetapi enggak sih bagi yang tinggal nyomot-nyomot doang mah. Nyomot skrip maksudnya gimana saat lanjut. Ketika nanti Xian kembali ke suku naga Poin kuno, dia akan kembali menjadi dewasa. Setelah Xian menyempurnakan esensi darah kristal Phoenix, pada saat itulah Xian akan mempersatukan kembali klan naga yang sudah terpecah belah menjadi bersatu kembali. Atas bantuan Xian inilah, Xian akan memberikan setetes darah naga Poin kuno kepadanya. Dan berkat esensi itulah, Xian memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan nantinya tubuh fisik Xian ini memiliki kekuatan tubuh fisik seperti ras naga Poin. Namun karena esensi darah itu juga, Xian nantinya akan diserang oleh penjaga atau penghuni makam Kaisar Tuse yang ternyata adalah ayah Xian. Dia akan memasuki makam Kaisar Tuse ketika dia akan menjadi seseorang Daodi, dan di sanalah dia akan bertemu dengan sosok ayah Xian. Zukun atau ayah Xian ini bisa merasakan ada aura anaknya yang berada di tubuh Xian. Dan dia beranggapan bahwa Xian lah yang telah membunuh anaknya. Hingga akhirnya waktu itu dia tidak bisa menemukannya. Dengan kebencian yang sangat luar biasa, Zukun benar-benar ingin membunuh Xian. Namun tepat ketika Zukun sedang menyerang Xian, Xian kemudian muncul dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Xian, karena jasa-jasa Xian kepada Xian dan juga naga Poin kuno, Zukun akhirnya membantu Xian untuk memasuki makam Kaisar Tuse dan membantu Xian mengalahkan musuh-musuhnya termasuk klan Han. Bagaimana? Jika kalian suka tentang menggali-gali fakta atau informasi tentang karakter-karakter di BTTH ini, kalian bisa klik komentar, dan kalau misalkan ada salah-salah kata dan segala macam, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi yang lebih bermanfaat untuk penggemar BTTH ini. Oh ya, satu lagi, sebenarnya gue juga udah selesai untuk menceritakan alur cerita Battletrog Heaven ini. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, gue sudah selesai dari 3 tahun yang lalu atau 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Kalian bisa klik channelnya, kalian pilih menu playlist, maka di sana akan ada playlist BTTH Session 5 New. Nah, itu adalah Battletrog Heaven yang alur ceritanya sudah gue buat dari 2 tahun lebih yang lalu dan udah selesai. Ya, buat kalian yang mungkin penasaran, kalian bisa mampir-mampir dan cek-cek videonya. Untuk kalian yang suka akan pembahasan alur cerita Battletrog Heaven, karakter, segala macam, silahkan nanti ketik di kolom komentar dan gue bakalan bantuin cari informasi sesuai dengan pengalaman gue membawakan alur cerita yang sudah mungkin 3 tahun ini dan juga sumber-sumber lainnya. Terima kasih sebelumnya yang sudah mampir di channel ini. Semoga sehat dan berkah selalu untuk kalian semua. Sekali lagi gue mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah dan juga informasi yang miss, karena memang terlalu banyak sekali chapter di novel ini dan juga panjang sekali alur ceritanya. Juga maaf kalau misalkan gue agak-agak lupa. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum, sampai jumpa. Dadah.